gimana? Nggak ada sekolah lagi, cuma sapam lagi. Ya iya, gimana menipu orang tanpa sekolah? Kalau jadi satpam itu Pak, itu pekerjaan nista ya Pak? Kalau jadi satpamnya Pak ya? Itu kan nggak ada sekolah yang punya kejagaan gitu. Oh, Anda menista satpam itu Pak? Satpam banyak sarjana. Lah, supaya sapam betul sama lebih Pak. Waduh, Anda ini menista ini, itu waduh, itu organisasi Coba Pak. sapam pelongo ya. Ya, Tiba-tiba pengumuman buat semua satpam yang ada di Indonesia. Lihat nih, orang Kristen menghina satpam ya. Orang Kristen menghina satpam. Silakan kalian mau gimana pun juga. Ini orang Kristen menghina satpam. Menurut dia satpam katanya nggak ada sekolah. Ya. Sapam bahwa makanlah tai yaman jalan ke surga, gila kah? Apa sinting? Bapak ini kurang bijak lah bicara Pak. Ada keseluruhan makan tai yaman. Satpam itu banyak juga orang Kristen Pak. Satpam banyak orang Kristen, mereka itu kerja demi untuk Gak ada yang mendukung lebih keluarga. sinting dari bapak-bapak gereja. Di dunia ini gak ada yang lebih sinting dari bapak gereja. Puja itu Muhammad itu Allah perkasa. Gila kah? Bumi, lu tadi bilang lu kerja jadi manajer kelapa sawit ya? Lu kerja di mana? Saya di PKS ini. Saya di pabrik kelapa sawit ini. Anda Apa kerja di urusan mana? lo? Anda Apa urusan mana? lo? Sekarang kita ketemu. Saya kerja di PKS ini, pabrik kelapa sawit. Anda itu cuma penipu Anda itu. Kau itu Anda cuma cuma gembel. buahnya aja. Lah, saya kerja di PKS. Sekarang Anda manajer di PKS berapa? Kau itu cukup parit. Anda manajer di PKS berapa Anda itu? Hah? Anda itu manajer di PKS berapa? Sini, saya temui Anda itu. Ini Udah, Anda aja nggak berani. Allah yang perkasa. Makalah tai ular Yaman bisa masuk surga, itu pun kalian percaya. Betul-betul gila sinting. Anda itu yang sinting, sok-sok bilang Anda itu manajer pabrik kelapa sawit. Stres Anda itu. Aduh, kalian Saya yang kerja di PKS ini, jadi dengarkan disuruh Yaman gitu. makan tai kalian mau, disuruh Zuma makan tai kalian mau. Gimana? Udah nggak usah nangis, langsung aja. Kita bahas Yesusmu, Gak usah kau nangis di sini. Langsung kita bahas aja Yesusmu. Bahas saja Allah SWT lo. Allah SWT lo. Kenapa ada Tuhan yang nggak tahu adab? Gedor-gedor rumah orang, baru bangkit dari tanah langsung gedor-gedor minta ikan. Mana Kenapa Allah itu SWT kira-kira? lo, dongeng-dongeng Pak Arab. Kenapa itu? Apa dukun Arab tuh? Lapar atau apa sebenarnya? SWT itu dongeng Pak Arab, dukun-dukun itu, dongeng dukun itu. Sampai kiamat gak muncul-muncul. Itu Tuhan dongeng. Tuhan yang gak bisa memberi mujizat pada pengikutnya, itu Tuhan dongeng itu. Udah, nggak usah kemana-mana, kita bahas aja Yesusmu, mau nggak? Tahu itu. Mau nggak kita bahas Yesusmu? Yesus Nggak usah sudah kau nangis. berkuasa. Dalam nama Yesus ada Nggak usah. Ya udah, kontrolnya Yesus apa kuasanya Mabre? iya. Apa kuasa yang keluar? Apa dia bisa buat? Jangan res, tahan res. Kita mau milat res. Tahan dulu ya. Sakit naik sekarang kena penyakit itu jangan bisa ditolong SWT lo. Biarin aja dia main hujat nggak apa-apa. Ya kan itu dari Yesus lu bre. Penyakit HIV itu kan dari Yesus lu. Di Amerika sama Afrika keluarnya. Apa? Sudah kena penyakit sudah nggak bisa. Lu itu lihat tuh karisteng di Amerika dia kena HIV nularin ke Indonesia. Makanya kalian itu kanker kalian itu bre. Di Indonesia 6% aja sok-sokan nyari uang aja ke Jawa sok-sokan lu. Aduh gawat. Aduh lagi. Coba lu pikir lah bre, coba lu pikir anjir, Tuhan lu hidup di dunia jadi orang sukses aja kagak, punya rumah aja kagak, nggak ada cewek satupun yang mau sama dia gitu. Mau dibandingin sama nabi kami hidup nih manusia biasa, satu Arab Islam. Tuhan lu nggak bisa apa-apa bre. Bayangin itu. Prabowo gimana? Nggak mau ikut pancung kepala. Ya iyalah, kenapa kabur kalau mau dipancung? Katanya masuk sorga kalau mati. Kok kabur?
Peliman padang pasir dijadikan nabi. Aduh, gawat. Ya iya, daripada Tuhan berkelamin dijadikan Tuhan. Aduh, mau dipancung kabur. Udah. Gua. Ayo sini berantemin ayo Tuhan lu berantemin sama sahabat Nabi gua, ayo sini. Pasti kabur. Tuhan lu kabur-kaburan, mereka pengecut tau nggak? Aduh, gawat. Dipancung kabur, kena bom bunuh, nangis. Kami dipersekusi. Kami nggak bisa bikin gereja. Agama kok cengeng aja kerjaannya. Ini nggak bisa bela diri sendiri. Ini cuma di Pulau Jawa aja kau berani. Nangis mulu kerjanya, nangis mulu. Kalau kau berani. Ya udah lu diam di timur aja sono. Di Pulau Jawa saja. Iya, diam di timur aja kalau gitu. Lu bikin sono usaha kayak di timur apaan kayak, nggak usah lu ke Jawa. Coba berani di Pulau Jawa. Nangis kan, nangis teriak kan, mampus. Apa? Emosi ya. Daerah lu nggak maju karena menyembah Tuhan berwujud manusia ada kelaminnya. Makanya nggak maju. Nggak maju makanya. Coba lu nyembah Allah Subhanahu Wa Taala, makmur tanah lu macam Jawa. Coba sembah yang benar makanya. Papua itu Jawa kaya. Kalau nggak ada Ya udah kalau gitu bikinlah sono. Apa kayak usaha di Papua kayak ngapain kayak gitu kan nyembah Yesus banyak tuh di sono tuh gitu. Nggak usah ke Jawa. nggak lama lagi Pulau Jawa tenggelam. Iya siap iya macam apa macam kena pantai ya Jawanya ntar ya. Oh emosi dia marah panas Tuhan berkelamin yang nggak bisa apa-apa di timur panas sakit batinnya makanya pilih Tuhan tuh yang benar jangan yang turun ke bumi lewat vagina orang kacau jadinya turun lewat vagina bawa penyakit doang kerjaannya bre. Itulah dongeng anjing turun ke bumi lewat vagina. Tuhan apa turun ke bumi lewat vagina? Tuhan apa coba? Ada moralnya Tuhan turun ke bumi lewat vagina? Ada moralnya? Ibunya sendiri dia pakai jadi media coba bayangin ibunya sendiri. Tewas sakit batinnya. Sakit batinnya. Dia suka daripada lo anjir di timur dari Yunani semua coba Yunani boker aja pakai majalah ceboknya bukan pakai air. Yunani bangkrut Yunani dibubukin sama Yaman aja kena misinya Yaman hancur itu Yunani mampus Yunani anjing hidung doang gede anjing keuangan kagak punya Yunani tuh namanya Asus tuh Yunani tuh Asus kayak orang blow on aja Yunani kok dipakai agamanya Yunani tau nggak agama lu tuh dari Yunani sama Yaman aja kena pasirnya rata itu Yunani lu Asus kan ya nggak toko-toko lu Asus kan ya nggak tetanus kan gitu kan apalagi penyakit sipilipus itu sipilipus lagi silipis apa sih sipilis ya Zeus itu Yunani anjing Yunani hidungnya gede sebelah Yunani lu Tuhan lu orang Yunani encus prot apa batuk ya waduh keselak roala ya. Makanya kalau punya Tuhan jangan di hidung itu tempat setan jangan ditaruh Tuhan iya itulah anjing Tuhan berkelamin itu dongeng tuh Tuhan lu dongeng masa Tuhan ada kelaminnya buat apa kelamin Tuhan coba mau ngapain anjir ngawinin tembok buat apa Tuhan ada kelaminnya dongeng itu batu Arab sana. Sini gua aja gua lempar ke muka Tuhan lu itu batu Arab gua lempar ke muka Tuhan lu itu batu Arab itu gua lemparin ke muka Tuhan lu anjing berdarah nggak tuh muka Tuhan lu bonyok anjing muka Tuhan lu itu. apalagi lo selama Tuhan lu ada kelaminnya bre itu hina dan nggak bisa melawan keimanan Islam yang mulia. Waduh terbatuk-batuk dia kawan-kawan keselak roala iya keselak roala keselak Jangan dari hidung nyangkut ke jakun ya. Jangan diturunin, setruk dia di atas. Nggak bisa turun sendiri dia, setruk. Gak bisa ngapa-ngapain anjing lucu. Aduh, makanya jangan nyembah Tuhan berkelamin, bre.
Potek-potekin satu-satu anjing. Ada di Arab itu. Enggak ada, Tuhan lu yang ada kelaminnya. Tuhan lu yang ada kelaminnya. Kan disunat kan Tuhan lu kan ada kelaminnya kan. Kan Tuhan. Dilempar batu putus itu kelamin Tuhan lu, Bre. Tuhan lu kalau dilempar batu putus itu kelaminnya. Kelaminnya putus dilempar batu anjir. Tuhan lu punya 3 raja. Anjing itu kalau udah putus masukin ke mulutnya tuh, dimasukin ke mulutnya anjing, tarik langsung keluar lagi dari anusnya. Biar mewek anjing kena bom bunuh mewek nangis tolong kami nggak ada yang nolong, mewek yang kenceng makanya 6% terus kena bom. mewek terus kerjaannya ya, nggak bisa bikin rumah ibadah, nangis, BBM mahal, nangis gitu kan, apalagi Tuhannya kena pantai, nangis mulu kerjaannya, nggak bisa bela diri sendiri. Soal-soal anjing melawan muslim yang kayak gini, lu kira adu hujat lu bakal menang, Bre? Selama Tuhan lu ada kelamin bengkoknya, bubuk lu. Beruduk. Kadrun itu Tuhan lu, kadrun tuh, kafir dari gurun Tuhan lu kadrun dilempar batu berdarah. Tuhan lu kadrun. BR bunuh di BR. Dibunuh nangis, kena bunuh nangis. Nggak bisa bela diri sendiri ya, kena bunuh nangis ya. Mewek aja nggak bisa bela diri sendiri, anjing Tuhannya kemana? Oh iya lagi di pantai, sibuk ngelepasin paku. Anjing mampus nggak bisa bela diri sendiri ya, bacot aja lu bacot. Negara saja kerja. Mengacu ke negara aja kerja demo. Ya itulah, lihat Uganda anjir demo bawa palang kayu demo dia di Uganda. Anjing apa nih agama, buset, untung minoritas di mari. Coba kayak Uganda anjing rusak ini negara. Aduh. Di Uganda, Bre, kawan-kawan lihat ya demo di Uganda, di Kenya itu mereka bawa palang kayu anjing, palang kayu angkat tambah. Pas demo coba bayangin itu, macam bantu aja itu sama gas air mata. Jual itu. Bayangin itu anjing. Dengan tai Yaman itu. Yaman ngebubukin Yunani bangkrut, nggak miskin, Yunani miskin. Sama Yaman kalah. Yunani miskin kalah sama Yaman. Yunani miskin, anjing di timur malah ke Jawa merantau. Kristen banyak nyari gawe di Jawa. Kasihan anjir. makan dari berasnya orang Jawa anjing. Lu aspal juga dari orang Jawa, semen dari orang Jawa anjing. Kenapa lu nggak pindah aja Uganda sono? Pindah Uganda lah. Cuma di luar Pulau Jawa kau ada berani enggak kau? Apa? Kenapa sakit hati ya? Sakit hati, tanah lu nggak makmur. Tuhan lu salah, Bre. Tuhan lu salah itu, makanya tanah lu nggak makmur. Tuhan lu salah itu. Tuhan lu salah, ini makanya itu ngeluh, makanya lu ngerantau kan ya dari tempat lu kan. Tuhan lu salah itu, Bre. Lu kira Tuhan ada kelaminnya pas hujan dari kelamin Tuhan lu? Salah anjing. Nggak mungkin, Bre. Pulau Jawa. Makanya kacau anjing. Pindah Yunani lah. Mending Yaman daripada Yunani. Yunani bloon berak pakai majalah dia. Mana ada negara bisa kalah Yunani? Itu bangkrut Yunani anjing, sama Turki aja ngutang dia. Sama Yunani ngutang, ke NATO ngutang, ke PBB ngutang ya Yunani ini. Bloon banget Yunani. Apa lo ingat ke Nohaga ngutang? Loh, dari Yunani bego, Yunani tuh hampir bangkrut 2022. Dia mau bawa ke sana. Indonesia penghasilannya itu 840-an sekian triliun dan utangnya cuma 34 triliunan gitu kan. Tapi Yunani itu hampir bubar negaranya jadi grup WhatsApp gara-gara utang ke PBB nggak bisa bayar. Kok PBB ke IMF International Monetary Fund gitu. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhannya salah. Itu, Bre. Jadi cuma dua mayoritas negara yang Tuhannya berkelamin itu cuma dua. Kalau nggak miskin pelangi, cuma dua. Mau yang mana? Lu mau yang mana? Iya makanya apa? Batu. Batu itu dilemparin ke Tuhan lu, berdarah muka Tuhan lu itu. Itu batu Arab ya. Dilemparin ke muka Tuhan lu berdarah, bisa buta itu matanya. Aduh. Kok adu-aduhan? Kan Tuhan lu yang dilempar palanya. Coba Arab nggak jual bibit batunya, bangkrut Arab. Mana ada ini Indonesia aja nyari minyak mentah ke Arab. Indonesia aja nyari minyak mentahnya ke Arab.
Makanya gue bilang juga itu batu dilempar ke muka Tuhan lu berdarah. Mana ada? Iya, itu batu Arab itu dilemparin, dirajamin tuh ke muka Tuhan lu. Pas Tuhan lu lagi di pantai dilemparin pakai batu Arab tuh, berdarah. Berdarah itu mukanya. Mukanya berdarah dilemparin batu itu serius. Bangkrut Arab. Wah, nah sekarang daripada lu anjing minta-minta ke orang miskin. Makan tempe. Supaya apa? Supaya bisa rumah ibadahnya bisa ada listriknya. Aduh kasihan banget. Kayak raya kau apa? Makan tempe. Ya iya kan udah dikasih tahu di Kejadian 15 itu akan kuberkati semua anak-anakmu Abraham. Kayak gitu. Bukan Yunani anaknya bukan Yunani tapi Arab. Mau kena kelaparan. Hidup Arab gitu. Kan bodoh. Nah, dasar Uganda. Uganda makan tanah di sana. Nyembah Tuhan berkelamin makannya makan tanah. Uganda menyembah Tuhannya ada 3. Uganda menyembah Tuhannya ada 3. Begitu. Uganda makan rumput makan tanah di sana. Bawa ada Uganda Tuhannya kayak manusia. Gitu bre. Ada haram pula. Udah Uganda aja lu, udah sana pindah Uganda. Nggak suka Yaman, nggak suka Indonesia, pindah Uganda. Pindah Uganda aja sono. Datang Malaysia digulung Bangladesh. Ini Malaysia ngapain gua Malaysia Muslim? Malaysia Muslim, lu bawanya harusnya Uganda tuh, Uganda, Afrika Selatan, nah itu tuh, Kenya, nah itu Rwanda, Burundi, Lesotho, nah itu tuh itu agama lu semua tuh. Bawa itulah. Haram, ada Taliban, ada FPI. Uganda ada Lord Resistance Army, ada anti Balaka. Aduh anjir, apa di India juga teroris minta bikin negara Kristen di sana. Aduh. Anjir, untung aja nggak viral, Uganda itu, sama FPI takut ya, takut sama FPI ya, takut sama FPI takut ya. Tuhan Islam Aduh, kami dipersekusi, anjing agama cengeng, kena bully, agama lu dibully. Aduh, halelubang, waduh pecah, langsung ke rumah papa di sorga. Gimana? Wakbah potong tangannya. Lubang, aduh, cabulu ya, ayo kawin di sorga, waduh. Wakbah. Aduh, cabulu ya. Cabulu ya. Bapak gua dikawin sama Tuhan gua. Cabulu ya. Aduh, kok bapak dikawin sama Tuhan. Cabulu ya. Prot. Oh. Suara apa itu ayah? Itu suara Tuhan mengawini manusia. Oh. Cabulu ya. Waduh, terbatuk-batuk dia keluar roh Allah dari jagunnya. Cabulu ya. Aduh, parah ini. Cabulu ya. Apa lu? Nggak bisa ngapa-ngapain lu, bre? Lu nggak bisa ngapa-ngapain lu. Lu nggak bisa ngapa-ngapain lu. Cabulu ya. Parah ini penyembah Tuhan dongeng ini. Cabulu ya, penyembah Tuhan ada kontrolnya. Cabulu ya. Penyembah Tuhan dongeng ini. Penyembah Tuhan kontol. Penyembah Tuhan berkontol. Menyembah ke dunia. Gak bisa apa-apa tapi dia ngerantau ke Jawa. Dunia nggak bisa. Aduh sakit hati batinnya, gak bisa ngapa-ngapain gua. Aduh pacot gua memang pedes banget bre. Makanya gua dibenci sama Tritung Penghujat itu. Karena Tuhan kalian itu gak ada harga dirinya di sini. Gak ada harga dirinya di sini Tuhan lu gitu. Selama Tuhan lu ada kelaminnya dan lu mencoba menghujat, itu kelamin Tuhan lu masuk ke mulut lu, masuk secara rohani. Kayak gitu. Penyembah Tuhan berkelamin. Tanpa gak sholat di pacung kepala. Aduh. Siapa yang gak melihat kelamin Tuhannya maka dia akan buta di sorga. Gitu. Terbatuk-batuk anjing, mampus lu, roh Allah lu mau keluar dari badan lu sebentar lagi. Jadi ganti penis. Batuk, sakit ya. Enak batuk. Mau ini ke rumah papa di sorga ya. Sekarang hari ini terbatuk-batuk ya. Mau ke rumah papa di sorga, pakai jas, udah beli jas buat kawin sama Tuhannya, udah beli jas ya. Oh emosi ya. Dukun bomoh ke. Oh belum mau pergi ke rumah papa di sorga, ya. Waduh terbatuk-batuk dia. Nanti gimana kalau kawin sama Tuhan lagi batuk-batuk? Allah makan tai Yaman mas. Aduh gawat. Aduh anjir, mati diselamatkan. Percaya Tuhan sebagai
juru parkir maka akan diselamatkan. Waduh, tapi mati pada nggak mau mereka. Besar teriak Tuhan kau yang nggak dengar itu. Pas Iya gitu, daripada ketok-ketok rumah terus nawarin Tuhannya pakai patung. Waduh, kasihan banget. biar Tuhan lo yang tuli itu bisa dengar. Udah mana anjing, Tuhan lo nggak punya rumah apalagi punya kuping. Tuhan tuli mu. Kasihan anjir. Kenapa memang agama lo nggak mampu beli loudspeaker ya? Tuhan lo. Nyampe ke orang ini anjing, ini lucunya mereka kawan-kawan ya, ini lucunya mereka nih ya, mereka ngerantau nih ya, nyari kontrakan di tanah pemukiman muslim gitu, lalu kemudian ngedenger adzan mereka marah gitu, lah ngapain lu ngerantau ke tempat muslim? Bahasa Arab. Lucu anjir, Tuh. kayak orang blow on. Coba bayangin, udah kitabnya terjemahan, lu bayangin kayak gini ya, ini Tuhannya katanya orang Israel, tapi tiap ngomong pakai bahasa Yunani, nyampe ke Indonesia sama orang Belanda yang mengimani orang-orang Nusantara, coba nggak nyambung kemana-mana. Nggak nyambung kemana-mana, coba bayangin aja otaknya di mana orang-orang yang mencoba menghujat tapi agamanya kayak begini. Bukan kayak agama. Orangnya katanya orang Israel, tapi tiap ngobrol sama punya nama pakai bahasa Yunani, coba otaknya di mana yang kayak begitu? Mati aja ditanam kayak anjing oleh Arab, gila. Nah itu dia, coba mati aja bugil, coba ditelanjangin kayak korban bully. Kilo aja ditelanjang Arab. Matinya aja telanjang, bayangin coba, penisnya kelihatan sama orang-orang. Aduh, gak. Anjir, yang kayak gini Tuhan coba bisa apa coba? Nutupin kelaminnya sendiri aja nggak bisa, apalagi nutupin umatnya yang punya banyak aib. Coba bayangin itu. Ujung-ujung mati ditelanjang. Anjir, lebih mirip apa ya, mending babi be, serius mending babi be, serius. Mati aja di. Babi mati bisa dimakan itu sama orang-orang pagan. Lah ini Tuhannya mati kelaminnya kelihatan, anjing gunanya buat apa coba? Mati nembus dosa, ini masih banyak yang masuk penjara, ini terhitung-terhitung. Ditanam kayak anjing oleh Arab. Matinya aja nih kayak orang blow on, serius ditelanjangin, korban bully. Tuhan lu korban bully, anjir, matinya telanjang, kelihatan penis. Yang mana jadi yang mirip anjing menurut lu? Yang kelihatan penisnya pas mati atau yang meninggal dikuburin oleh sahabat-sahabatnya? Coba lu lihat. Banyak nih. Coba kabar. Anjing dongeng Yunani lu tawarin ke Indonesia nggak laku. Sedih ya, emosi ya, dongengnya Yunani nggak laku di sini ya. Cuma 6% ya. Iya, cuma 6% di sini nggak laku ya. Mampus. Cabut sono Uganda. Agama lu nggak laku di sini. Aduh, cabulah. Ayolah Cabul ya. anak-anak di pesantren. Cabul ya. Kita menghasilkan anak. Mari menggauli ibu sendiri supaya bisa turun ke bumi. Cabul ya. Anak haram itu. Cabul ya. Mari menggauli ibunya sendiri supaya bisa turun ke bumi. Cabul ya. Cabul ya. Aduh, kasihan banget, ibu sendiri dipakai supaya bisa turun ke bumi. Tahu nih. Aduh, kasihan banget, mampus. Aduh, kasihan banget. Aduh, ibunya sendiri dipakai, coba otaknya di mana? Seanjing-anjingnya anjing tidak mungkin menggauli anjing yang adalah ibunya untuk turun ke bumi. Ah gitu. Dia datang ke dunia, coba Tuhan. Ngapa? Ya turun ke dunia anjing pakai vagina ibunya sendiri, idiot. Cabulu ya memang nih agama nih. Ke dunia. Dia ngapain pakai vagina ibunya sendiri? Ngapain turun pakai vagina ibunya sendiri? Enggak ada. Son Goku aja pakai awan anjing turun ke bumi. Allah yang kau itu sembah itu enggak ada, kata Pak Ustaz. Ancus yang lu sembah itu kelamin semua isinya. Ancus yang lu sembah itu kelamin semua isinya, makanya hancur lu di Indonesia. Kita sembah itu enggak Ancus yang keluar dari vagina ibunya ini enggak ada. Allah yang kita sembah itu. Ancus yang keluar dari vagina ibunya ini enggak ada apa-apanya. Allah yang kita sembah itu enggak ada. Ancus yang keluar dari vagina ibunya ini enggak ada apa-apanya. Allah yang kita sembah itu enggak ada. Ancus yang keluar dari vagina ibunya ini enggak ada apa-apanya. SWT yang Ancus yang keluar dari vagina ibunya itu adalah anak yang punya aib karena keluar bukan jadi suami malah jadi anak. Ancus. Ancus keluar dari vagina ibunya. Ancus yang keluar dari vagina ibunya. Ancus itu adalah dongeng Yunani yang tidak laku di Indonesia. Ancus yang penuh dongeng karena Tuhan yang berkelamin itu keluar dari vagina ibunya. Ancus yang ada dari Yunani itu keluar dari vagina ibunya. Allah yang kita sembah itu. Ancus yang ada di bumi adalah ancus berhala. Ancus itu kalah sama dongeng. Ancus yang sakit hati, selamat menikmati argumen-argumen yang kalian gak bisa lawan dan juga pahit untuk dimakan. Mampus.
dia? Udah, capek. Nah, Capek ya. kemana dia Kores? Sakit hati kayaknya. Kau pun ngomong menusuk hatinya loh. Mm-mm. Langsung menyayat-nyayat. Lagian tuh nyembah Tuhan berkontol, sok-sokan ngehujat Islam. Sakit, Jatuhnya kan fitnah jadinya. sakit hatinya itu. Sakit dia, berdarah Terkorek itu loh. hatinya, tercincang hatinya itu. Ini satu lagi penghujat nih. Gua tuh gini, mereka tuh begini. Kalau gua ngehujat, kalian tuh jangan bales. Nanti kami marah gitu. Lah, Kasihan Kores menangis. Ini gembel. iya gua nangis, gua pengen pulang ke rumah papa di sorga. Pengen pulang ke rumah papa di sorga, gua nangis gua. Menangis ngelawan orang. Pengen pulang ke rumah papa di sorga. Kapan ya ke rumah papa di sorga ya? Pengen ke rumah papa di sorga. Anterin dong ke rumah papa di sorga dong. Pengen pulang. Nangis ini, lagi nangis ini. Rumahmu di Batu Hitam. Rumahmu di vaginanya encus. Kasihan aku. Iya, kasihan banget ini. Aduh, encus sama gue sama-sama ada kelaminnya. Kasihan gue. Ilmu hujat. Ayo yuk pulang ke rumah papanya di sorga yuk. Kores. Gimana Jack? Jack. Kasihan kok. Pengen pulang ke rumah papa di sorga Jack. Kores. Nangis gue loh. Gue di bumi ini nangis ini. Pengen pulang ke rumah papa di sorga Jack. Nangis. Jack, Ilmunya keluar. pengen pulang. Iya, pengen pulang ke rumah papa di sorga loh. Gue nangis loh. Rumah papa di sorga tuh di mana sih? Pengen pulang loh Jack. Jack, anterin lah ke rumah papa di sorga Jack. Lagi nangis loh gue. Jack. Kau itu ke kotak hitam. Iya, rumah papa di sorga di kotak hitam ternyata. Waduh, kotak apa itu? Rumah papa di sorga kotak hitam katanya, nebeng di Arab ini rumahnya papa di sorga kawan-kawan. Kores. Ya udah anterlah gua ke kotak hitam kalau itu rumahnya papa di sorga. Anterin lah. Anterin lah, ayo dong kaum 6%. Anterin lah. Sampai Anterin dong, ayo dong Jack. Ayo dong Jack. Anterin lah ke rumah papa di sorga yang kotak hitam itu Jack. Ayo dong, dianter dong. Jack, dianter loh. Ada uangnya nggak? Ada uangnya nggak? Lu kan udah ngerantau juga nih, pasti punya uang dong buat nganterin gua ke rumah papa di sorga. Lawan begitu kau menangis. Anter dong Jack, katanya gua udah nangis. Anter lah gua ke rumah papa di sorga. Kan gua nangis katanya. Kok nggak dianter? Kau itu pendebat. Apa? Ini udah tergagap-gagap. Katanya gua nangis. Kok Jack yang tergagap-gagap? Turunin ini Muslim apa Kristen sih? Biar nggak ada diskusi di atas ya. Semua Kristen harus turunin ya. Dia itu Kores itu baru ngelawan orang begitu aja ilmu hujatnya sudah habis. Udah kalah gua kan? Ya anter lah gua ke rumah papa di sorga. Kan udah kalah gua. Ngapain gua di bumi kan gitu. Iya, gua nangis ini angkanya antar ke rumah papa di sorga. Ini gua sudah menangis ini. Gua menangis di atas penderitaan kaum 6%. Gimana ini Bang Suma? Anterlah gua ke rumah papa di sorga. Ini kenapa gua nggak dianter-anter ini? Kan udah nangis gua. Anak-anak Anterlah gua ke rumah papa di sorga. memalukan ini, memalukan. Memang malu gua. Makanya gua nggak pakai celana dalam sama kayak encus. Anterlah gua aja ke rumah papa di sorga. Kok malu? Nganter gua ke rumah papa di sorga kok malu? Seperti orang gembel jadi. Nanti lu terbatuk-batuk lagi nanti. Mau ngawin sama Tuhan lagi. Kan tanda-tandanya gitu tuh kalau mau ngawin sama Tuhan, terbatuk-batuk dia. Makanya mending Jack anterin gua ke rumah papa di sorga segera. Mumpung gua lagi kalah. Anterlah. Iya, kasihan Jack. kayak orang gembel. Maka kasihan kan gua kan. Anterlah ke rumah papa di sorga. Tas saja dibilang bapak itu mungkin ilmumu jadi sapam aja. Ya kalau ilmu gua sedikit dan bapak itu udah terbatuk-batuk lawan gua, anterlah gua ke rumah papa di sorga Jack. Aduh, Bang Suma Jack. tolong ini Bang Suma. Aduh, udah adu-aduhan dia. Punya api terbesar. Anterlah ke rumah papa di sorga Jack, gua Jack. Sampai kok nggak dijawab-jawab Jack? mencret. Iya, gua udah mencret kan. Ini gua mengosongkan diri loh gua ini. Anterlah gua ke rumah papa di sorga. Coba Kian Santan. Udah mencret gua loh. Kenapa masih belum diantar ke rumah papa di sorga? Begini.
Lo ilmunya kan ini ilmu mengosongkan diri. Antarlah gua ke rumah papa di sorga, Jack. Ilmu kayak orang Udah kalah lo. Ngapain lagi di bumi gua? Waduh, emosi nih. Gua dibilang gembel gua ke rumah papa di sorga. Jack. Iya, udah kasihan gua kan. Antarlah gua ke masih belum di sorga. Melihat orang berdebat sudah mencet. Iya, ini gua baru melihatkan orang berdebat kayak gimana kan. Kalah kan gua kan. Mengosongkan diri kan gua kan. Gua mewek kan. Kalau gitu antarlah saya ke rumah papa di sorga. Sudah kalah loh saya. Saya sudah kalah ini. Ini ya kasih. Ke rumah papa di sorga, antarlah saya ke sana, Jack. Kian Santang, tolong. Jack, jangan minta tolong ke orang lain. Lu anterin gua ke rumah papa di sorga, Jack. Bawakan ambulan ini mulut. Iya, makanya bawakan ambulan, antar ini gua ke rumah papa di sorga. Aduh, Jack. Kenapa sih Jack ini kok nggak mau nganterin gua ke rumah papa di sorga, Jack? Jack, Sama bumi datar aja kok sudah. iya sama bumi datar gua kalah kan. Antarlah gua ke rumah papa di sorga. Karena gua orang-orang yang kalah itu harus sampai ke rumah papa di sorga. Di sanalah tempat semua orang-orang kalah berkumpul. Bawa Di sanalah orang tempat-tempat di mana orang kalah itu berkumpul gitu loh. Rumah papa di sorga. Mati dikit rumah papa gitu kan. Kalah bacot dikit rumah papa. Antarlah gua ke sana, Jack. Gitu. Ngapain lagi gua di bumi? Gua mau menyusul Encus yang kalah oleh tentara Roma. Gua mau nyusul mereka ke sana. Antarlah gua ke rumah papa di sorga. Apa kek dipaku kayak jidat gua kayak apa kayak gitu loh. Biarlah gua nanti jadi suaminya Encus di sana. Karena gua sudah kalah bacot gua. Gua harus jadi mempelai kudus. Menang kau. Antarlah gua aja ke sana, Jack, gitu loh. Ilmu hujat. Daripada lu begini-begini terus orang-orang di bawah juga seneng sama gua bubukin tritung gitu kan. Nanti lu yang sakit hati makin berkurang lagi jadi dari 6% jadi 5%. Mending lu sekarang antar gua ke rumah papa di sorga. Gitu. Kata lu kan gua kalah nih, kata lu. Ya antarlah gua ke rumah papa di sorga. Karena orang-orang di bawah ini seneng loh kalau gua tetap di bumi ini. Ilmunya kayak begini. Sakit soalnya, menyakitkan gitu. Konteran gua tuh menyakitkan, Jack. Jack. Kemana, Jack? Ada lagi? Saya bang mau tanya. Saya mau jawab kalau gitu. Iya. Benarkah ada Allah itu kalian itu benar-benar ada? Betul. Buktinya satu Arab Islam. Ayat Qurannya di mana yang mengatakan bahwa Allah itu benar-benar ada? Atau ayat 14. Menulis bahwa Allah itu benar-benar ada. Di mana? Iya. Ini yang kabur monyet ya, jangan sampai kabur ya, yang kabur. Iya. Coba kalau misalnya ayat gua nggak dikasih, contoh Tuhan benar-benar ada itu seperti apa? Nah, ini tipe orang yang nggak konsekuensi dengan pertanyaan. Saya tanya, ada nggak ayat Quran itu menyatakan bahwa Allah itu memang benar-benar ada? Nah, contoh ayatnya yang lu punya seperti apa? Coba contohin dulu, nanti gua cari di Al-Qurannya. Kan lu nggak mau atau ayat 14 nih, kan lu nggak mau nih. Cara orang bodoh, apa yang ditanyakan itu juga yang berbalik bertanya. Ini orang bodoh. Gua nggak tahu contohnya kayak gimana contohnya. Saudara-saudara lihat dia tidak bisa mengatakan dalam Al-Quran. Ya nggak apa-apa lah yang ngomongin 6% doang kok. Makanya 6% itu kalau ditanya contoh nggak bisa dia. Benar ya saudara-saudara, dia bingung mau cari di mana ayat Quran bahwa Allahnya benar-benar hidup. Tadi udah gue bilang atau ayat 14 tak lu nggak mau. Sekarang contoh yang lu mau kayak gimana? Yang mengatakan bahwa Allah itu benar-benar hidup dan ada, yang nyata. Nah, itu di mana? Kalau di lu di mana adanya di mana? Kalau tempat lu di mana adanya? Nanti jatuhnya Tuhan lu sendiri lu katain dongeng kan? Ya. Jangan sampai begitu, Bre. Kasih pertanyaan itu yang Tuhan lu juga bisa counter. Nanti kalau Tuhan lu ternyata nggak pernah ngomong kayak begitu, Tuhan lu dongeng jatuhnya. Kitab kami Tuhan Yesus memang benar-benar ada di surga. Di mana ayatnya mana? Mana ayatnya tuh mana? Mana ayatnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kamu benar-benar ada. Anjing, Yesusnya nggak pernah dibilang benar-benar ada, mampus.
Syukurin gitu. Makanya jangan ngatain sesuatu yang ternyata Tuhan lu juga nggak pernah ngomong. Hancur jadinya. Bahwa Allah Islam yang benar-benar. Di mana Yesus lu? Tadi lu bilang nggak ada juga kan Yesus lu. Artinya apa? Pertanyaan lu itu menghujat Tuhan lu sendiri. Ngapain lu nanya ke Islam kalau Tuhan lu nggak pernah ngomong seperti itu? Kalau dalam ayat Alkitab Ngapain anjir? dari ayat 3, 4 Yesusnya jadinya dongeng karena nggak pernah ngomong seperti yang lu minta. Anjir sedih, sementara nangis. di mana? Jelas nggak keberadaannya? Di mana? Atau ayat 14, Tuhan lu di mana? Jelas nggak keberadaannya Tuhan lu? Ada nggak? Saudara-saudara, cuma saja Aduh, bingung dia. Pertanyaannya menghajar Tuhannya sendiri. di mana ayat? Ternyata Yesusnya yang dia sembah nggak pernah ngomong dia benar-benar ada. Nangis batinnya sudah. Selamat datang di kebenaran. Jadi gitu kawan-kawan. Setiap pertanyaan mereka nanti akan kena ke Tuhannya mereka sendiri. Nanya lucu banget nanya. Di mana ayatnya dalam Al-Quran dibilang Tuhan benar-benar ada. Dikasih atau ayat 14 dia nggak mau. Tidak ada lagi muntah-muntah. Sekarang gue minta contoh. Kalau misalnya Tuhan lu di mana dia ngomong? Nggak ada ternyata. Aku berasal dari atas. Nggak ada ternyata anjing kasihan. Dari bumi ini. Itu Ternyata omongannya malah kemakan sama Tuhannya sendiri. Enak nggak ketika Tuhan lu nelan ludah lu? Enak nggak? aku berasal dari Enak nggak ketika Tuhan lu nelan ludah lu? dunia ini. Sakit ya, sakit batin ya. Aku berasal dari sorga, kalian berasal dari dunia ini. Itulah perbedaan Tuhan mengatakan. Kucing. Tadi lu nanyanya di mana perkataan Tuhan Allah benar-benar ada? Mana Yesus lu ngomong kayak begitu mana? Jangan lu belok-belokin pertanyaan. Lu yang nanya kok, lu malah lu yang ganti. Yesus berkata, aku akan menghakimi orang yang hidup maupun Tai kucing itu juga darah kucing. Tadi lu bilang di awal apa? Ya, jangan takia Korintus lu. Yesus lu ini denger ya apa yang lu omongin ya? Di apa di sono di mana dia tuh? Di dunia orang mati. Nah, coba tadi lu bilang apa? Di mana tertulis dalam Al-Qur'an gitu ya? Allah itu benar-benar ada kan gitu. Sekarang gua minta contohnya. Memang kalau Tuhan lu di mana? Dia ngomong dia benar-benar ada. Ada nggak? manusia nggak yang hidup dan yang Ada nggak? Jawab. Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Mampus anjing. Selamat datang di kebenaran. Tuhan lu kenal ludah lu sendiri. Mampus. Anjing Tuhan yang nggak pernah ngomong dia benar-benar ada malah nanya ke Islam. Tuhan lu dulu beresin PR-nya. Jadi kayak gitu kawan-kawan. Cara bubukin perhitung tuh kayak gitu. Kita harus paham betul bagaimana Tuhannya musuh kita ini. Apa saja yang diomongin sama Tuhannya musuh kita ini. Sehingga nanti kalau mereka bertanya itu hancur sama Tuhannya sendiri. Kayak tadi. Di mana ayat Kayak tadi tuh. bahwa Allah Ternyata Yesus yang dia sembah ini nggak pernah ngomong apa yang dia tanyakan. Akhirnya apa? Ludahnya si jangan ini ditelan oleh Tuhannya sendiri. Wah, beautiful memang anjing kemenangan ini. Gitu anjing caranya dialog tuh gitu. Bonyok kan dia. Gitu. Ada nggak? Jadi kalau misalnya sosok retorika, kita harus paham dulu Bible mereka sehingga nanti malu sendiri Tuhannya sama pertanyaan mereka. Yang akan yakini Tuhannya nggak pernah ngomong, bre. Dia tanyain yang Tuhannya nggak pernah ngomong. Hancurlah Tuhannya. mati. Hancur sudah Tuhannya. Jawab. Nangis anjing, dibikin nangis. Mampus goblok. Orang hidup dan yang mati. Anjing Tuhan, di mana Tuhan pernah berkata benar-benar ada? Yesus lu kapan ngomong kayak gitu? Yang mati. Ini Yesus mau ngomong, akulah yang akan menghakimi dunia. Nggak nyambung. Cuma saja nggak. Dari sorga ke bumi naik pipa yang nggak nyambung. Jadi gimana bisa menang lawan Muslim gitu ya? Kalau misalnya kita sudah memahami kitab terjemahan kalian, tapi kalian nggak tahu apa yang tertulis dalam iman kalian sendiri. Udah ya. Hancur kayak begini jadinya. Di sini kita jelaskan Gitu. bahwa mereka tidak bisa menjawab bahwa di mana ayat Quran kalian mengatakan bahwa Tergagap-gagap bre, pedih batin, tergagap-gagap dia gitu. Artinya Tergagap-gagap dia. sama-sama dengan Dia mengartikan apa yang Tuhannya juga artikan. Artinya pertanyaan dia, Tuhannya sendiri yang tidak bisa jawab. nggak jelas di mana. Selamat datang di kebenaran. Tuhannya sendiri nggak bisa jawab. Selamat mendengar kebenarannya. Mampus. Mampus kan? Tidak bisa menjawab. Lu nggak bisa menjawab Tuhan lu kan? Allah akan Selamat datang di kebenaran anjing. Kristen menghancurkan Bible-nya sendiri. Seperti begitu, seperti biasa. Dihancurkan sendiri Bible-nya oleh dia. Kok bisa begitu ya? Karena begitulah. Mereka tuh kayak gini Ikhwan konsepnya. Gak apa-apalah iman gua hancur, yang penting gua bisa nyeret Islam juga hancur bareng-bareng kita. Cuma yang nggak bisa. Karena cara mengimani Islam dan Kristen berbeda gitu. Pembuktian Tuhan ada di dalam Islam itu dari interaksi nabi-nabi sebagai saksinya dan juga perkataannya yang terbukti di dunia. Bukan ada kelaminnya turun ke bumi lalu ada yang ngobrol sama dia. Siapa yang melihat?
Kalian semuanya doktrin. Bukan begitu konsepnya. Ada yang melihat kalian itu ngomong-ngomong tapi nggak ada yang. Kalau misalnya ada yang melihat itu artinya itu Tuhan ada kontrolnya. Kalau kayak gitu berhala jatuhnya dalam Islam. Tuhan kelihatan ada penisnya, itu berhala dalam Islam. Julius Caesar juga ada penisnya kelihatan sama manusia. Iya enggak? Kalau memang Tuhan lu pernah kelihatan, harusnya sampai 2025 kelihatan semua. Jangan jiplak Islam yang Tuhannya konsisten tidak pernah terlihat. Jangan jiplak Islam harusnya. Itu. Ngapain lu jiplak Islam? Ciplak. Iyalah, Tuhan lu ada pernah kelihatan. Sekarang mana dia? Kami pakai 10 hukum, kalian hanya 5. Enggak usah ke sana, enggak usah ke hukum. Tuhan lu pernah kelihatan. Tuhan lu pernah kelihatan kan? Sekarang mana dia? Mana dia sekarang? Anjing dia tertawa kawan-kawan. Tahu dia kebenarannya kan? Mampus. Makanya lu anjing kalau dialog sama Kores otaknya dipakai gitu kan supaya lu tidak menertawakan Tuhan lu sendiri. Gitu. Inilah yang gue bilang ujung-ujungnya para berhala menjiplak Islam. Kenapa bisa menjiplak Islam? Karena Tuhan yang dari awal memang tidak mampu dilihat oleh manusia di bumi sampai akhir pun nggak akan mampu dilihat manusia di bumi. Ya, di mana perhatikan pagan, Zeus, Mitra, Baal, gitu kan, terus ada lagi Yahweh gitu. Yahweh ini dewa Kanaan ya. Bahwa dia berkuasa di atas surga. Dia pernah kelihatan di bumi, Sekarang mana dia 2025? Nggak kelihatan coba. Tuhan apa ini anjing kelihatan cuma bentar doang, akhirnya nggak kelihatan lagi. Yang kayak gini bukan Tuhan, berhala ini. Jadi kalau misalnya memang bukti Tuhan kelihatan sampai akhir zaman harusnya kelihatan terus, gitu. Udah ya, nggak bisa dijawab, saya keluar dulu. Selamat datang di kebenaran, jangan. Pulanglah ke rumah Papa di sorga. 26. Tuhan lu dipermalukan oleh lu sendiri. Turunlah kalau gitu. Karena lu nggak bisa ngejawab. Bukan lu deh yang nggak bisa jawab. Tuhan lu yang nggak bisa jawab pertanyaan lu. 2026 buat Quran. Dah turun. Versi baru, jangan versi Utsman melulu. Ya lu dong versi ortodok yang lu pakai yang paling banyak, jangan versi Protestan kitab lu. Terdiam dia. 3 tritung bubuk. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Cara bubukin tritung itu begitu. Ujung-ujungnya apa? Kita hancurin satu, nanti emosi satu, naik lagi dia. Mau adu-adu framing, gua makan framingnya, gua lepeh, gua ludahin ke mukanya, turun lagi dia emosi. Naik lagi 3, mencoba balik ke topik seperti biasa. Nanya, dia bertanya-tanya. Ternyata Tuhannya nggak bisa menjawab pertanyaannya dia sendiri, mati lagi dia. Turun lagi, karena nggak tahu mau komen apa. Gitu. Kenapa bisa seperti ini, ikhwan? Ya karena kita adalah muslim yang bangga dengan imannya dan sangat mengetahui bagaimana karakter musuhnya kita. Baik backgroundnya mereka, Tuhannya mereka, demografinya mereka, geografinya mereka. Sehingga kita mudah untuk menjawab mereka. Gitu Mabre. Puas. Kalau puas, silakan support Milat Api kedua yang Hamin 3 ini, Ikhwan. Kalian kalau nggak bisa datang nggak apa-apa, kalian sodako aja beliin tiket untuk orang-orang yang mau datang tapi nggak ada tiket. Contoh misalnya, Kores ini saya sumbang 5 tiket 500.000 untuk orang-orang yang nggak bisa hadir. Amin. Semoga amajariah untuk akhir gitu loh, Bre. Mantap, puas. Yo, gitulah. Kalian harus kayak gitu, Ikhwan ya. Sudah terlalu lama para penghujat diladeni oleh muslim yang santun dan menghargai sesembahan mereka. Sudah saatnya muslim yang bergerak di surah An-Nahl ayat 126 berangkat ke medan tempur. Res. Oi. Buat teman-teman semuanya yang ini kan kondisi lagi kayak gini nih. Buat teman-teman semuanya yang upload keluarganya Bang Juma, anaknya Bang Juma, terus Bang Juma di TikTok maupun dimanapun, tolong di take down dulu ya untuk keamanan. Tolong di take down dulu. Jadi ya betul Ikhwan, mendekati hari H ini. Aku kasar dulu. Ya ada apa-apa gitu loh. Gimana Res? Woi. Ya teman-teman gitu ya, yang merasa ada ngupload keluarganya Gurunda, ini pesan dan amanat dari Gurunda sendiri. Tolong di take down dulu ya, dihapus dulu ya. Teman-teman ya,
yang upload foto-fotonya anaknya Gurunda atau keluarganya Gurunda, tolong di take down dulu ya. Mohon dengan sangat di take down dulu, dihapus dulu, jangan sampai merembet kemana-mana gitu ya. Jadi biarkan Gurunda aja, keluarganya gak usah diajak-ajak, gak usah dibawa-bawa gitu, termasuk anak-anaknya ya. Mohon dengan sangat ya, di take down dulu, dihapus dulu. Ya Res, gimana Res? Sholat asar. Oh iya, Bang Andi lanjut. Jadi membuktikan Tuhan atau pencipta alam semesta itu ada, kita harus pakai kitab suci dan akal serta iman. Caranya bagaimana? Ya mata ini nggak perlu melihat dengan nyata, tapi mata batin ini bisa melihat. Bagaimana caranya lagi? Ya melihat ciptaannya. Nggak mungkin ciptaan alam semesta ini begitu rapi, tersusun dengan baik, tampak tidak ada yang bentrok satu sama lain begitu. Tidak ada yang menciptakannya. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Kalau ada Tuhan, terus ada Kristen yang tadi mengakui Tuhan itu ada, harus dilihat, ya itu dipertanyakan, ini Tuhan beneran apa bukan? Karena sesuatu yang bisa dilihat sudah berbentuk manusia itu pasti makhluk, itu bukan Tuhan, itu pasti ciptaan Tuhan. Diulang ya, yang pernah bernapas di muka bumi ini itu semuanya makhluk ciptaan Tuhan, siapapun namanya. Siapapun itu, baik manusia maupun hewan yang pernah bernapas di muka bumi ini, itu ciptaan Tuhan. Karena Tuhan pencipta alam semesta itu tidak mungkin masuk ke dalam ciptaannya. Jadi kalau ditanya di manakah Tuhanmu bertempat, ya Tuhan itu tidak membutuhkan tempat dengan masuk ke dalam ciptaannya. Kalau Tuhan itu masuk dalam ciptaannya, berarti ciptaannya lebih besar daripada Tuhan. Istilah Islam itu ada di arsnya, kan begitu. Berbeda dengan mereka, Tuhannya ada di dalam ciptaannya, itu di surga katanya. Kata surga juga kan nggak ada di sana. Ya is okay aja. Ya mudah-mudahan tercerahkan ya, bahwa prinsip sijek tadi itu ya memang Tuhan itu harus dilihat baru ada. Tapi ditanya, di mana sekarang berada? Pernah kau lihat? Kan enggak juga. Terus Bapak di surga yang mengutus Yesus itu juga pernah Anda lihat? Enggak ada satupun manusia di muka bumi ini, termasuk Kristen sijek tadi ini, pernah melihat Bapak itu. Karena Bapak itu berbentuk roh. Emang ada yang bisa melihat roh? Kan enggak juga, kan sulit juga dibuktikan kalau Bapak itu ada. Nah, kalau dikembalikan dengan bahasanya. Tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini pernah melihat roh Bapa itu. Apalagi di Wahyu 5 nomor 6, kecuali Yohanes di Pulau Patmos melaporkan bahwa anak domba itu bertanduk 7. Roh bertanduk 7. Gak ada yang bisa melihat roh kecuali orang yang mimpi itu. Jadi itulah teman-teman perbedaannya konsep Tuhan mereka dengan konsep Islam. Sangat jauh berbeda. Dia harus percaya kalau dia pernah melihat. Tapi tidak ada satupun Kristen yang masih hidup di muka bumi ini pernah melihat Yesus. Hanya di zamannya pernah terlihat. Jadi kalau konsep dipercaya harus melihat dulu baru percaya, Anda akan mengalami kesulitan dalam berdiskusi. Kenapa? Anda tidak pernah melihat bagaimana ayah ibu Anda itu dia berhubungan, ibu Anda hamil, Anda dilahirkan. Anda nggak melihat, Anda nggak menyaksikannya. Tapi kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Kan gitu kira-kira teman-teman ya. Mestinya jangan dipercaya dong gitu emakmu sama ibumu, karena kau nggak lihat juga waktu terjadi hubungan suami istri, kan gitu. Jadi pertanyaannya sangat mendesak,
sangat ingin bahwa umat Islam akan saya jatuhkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya itu tidak ada, karena nggak bisa dilihat. Ternyata kalau ditanya balik, banyak sesuatu yang tidak pernah Anda lihat, tapi Anda juga percaya. Pertama yang nggak bisa dilihat, Bapa yang mengutus Yesus, tidak ada satu pun manusia pernah melihat dia. Karena Yesus sendiri berkata, Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, kata Yesus. Jadi kalau ada orang mengaku pernah ketemu melihat Bapa, itu sepertinya patut diragukan. Yang pernah mereka penulis ini, apakah dia melihat Roh Kudus apa enggak berbentuk merpati walau bisawab ya? Apakah mereka penulis melihat dan seterusnya itu? Yang jelas sembahannya umat Islam itu laisa kamisli syai'. Dia tidak membutuhkan tempat, tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau ada pernah masuk di bumi ini, dikatakan Tuhan, perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Apalagi pernah dikandung, pernah dilahirkan, dan seterusnya. Mengalami hal seperti kita, pernah lapar, tidur, ngantuk, beraktivitas, bahkan menurut Pendeta Esra Soru pernah sekolah. Kalau menurut akal sehat ya itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Setuju teman-teman? Tidak. Silakan yang baru naik, ada yang mau berpendapat? Silakan. Iya. Tadi percakapan Abang Handi mengenai kalau kita dilahirkan kita kok percaya tapi nggak lihat. Masalahnya ada yang lihat, yang lihatnya dokter, suster, bahkan terkadang ada persalinan yang suaminya bisa lihat. Masalahnya itu, jadi ada pihak lain yang lihat. Bukan saya nggak minta saksi bro. Iya, saya dia kan gini pertanyaannya, dengerin dulu ya. Anda menanggapi salah ini. Tadi ada Kristen di sini. Dengarkan dulu, saya nggak bawa orang lain. Dia itu percaya ada Tuhan kalau dia sendiri melihatnya. Saya nggak bilang ada saksinya. Kau ini, saya ulang ya bahasa Indonesia nih. Kalau Tuhan Abang ada tadi Kristen di sini mengatakan dia percaya ada Tuhan kalau bisa dilihat. Dia sendiri yang melihatnya kan gitu. Saya mau nanya kamu bro, kamu punya akal bro? Punya dong Bang. Pernah lihat akal? Akal dirasakan. Saya nggak nanya rasa bahasa Indonesia. Anda pernah melihat akal? Bisa dirasakan. Saya nggak mengatakan rasa. Kan akal Anda ada nih. Anda pernah melihat akal Anda? Akal tidak bisa dilihat. Tapi kenapa Anda percaya ada? Saya merasakannya. Berarti tidak semua yang bisa dilihat itu, ya, tidak menutup kemungkinan tidak ada. Pasti ada, betul? Betul. Betul. Lo agak sedikit pintar ini. Artinya, dengarkan dulu. Artinya adalah Sang Pencipta alam semesta ini pernah terlihat atau tidak? Ya masalahnya bisa dilihat. Saya ulang kembali bahasa Indonesia. Ya mampu Sang dilihat. Pencipta alam semesta ini, dengarkan dulu baru Anda ngomong. Sang Pencipta alam semesta ini pernah terlihat atau bukan? Atau tidak? Buat Kristen pernah. Oke. Siapa yang pernah melihat Sang Pencipta itu? Banyak murid-murid Yesus. Bagaimana bentuknya? Manusia. Dalam bentuk manusia. Lo Sang Pencipta kok menjadi manusia gimana sih? Gak apa-apa, kenapa nggak bisa? Oke. Baik. Sekarang Tuhannya Abang bisa. Sang Pencipta menjadi manusia itu berarti tidak ada lagi Sang Pencipta, betul? Tetap ada, namanya juga Maha Kuasa. Yang mana yang pencipta? Kalau sudah menjadi manusia. Nah, kalau Tuhan jadi manusia dia nggak tetap Tuhan, dia nggak Maha Kuasa, Bang. Oke, manusia ini Tuhan nggak? Ya, dengar nggak kalimat saya? Saya ulang ya. Tuhan menjadi dengarkan dulu. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaannya, setelah Tuhan mau menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Ya iyalah. Oke, jadi yakin ya manusia anak Maria ini Tuhan ya?
Oh, sangat yakin, Bang. Yakin. Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria YHWH. Loh, katanya jadi manusia. Iya kan ya, Sang Firman yang jadi manusia. Lah katanya Tuhan jadi manusia, kok firman lagi? Memang Tuhan. Saya ulang kembali, mundur 2 Kamu langkah. tahu definisi Tuhan? Saya ulang kembali, mundur 2 langkah. Yang menjadi manusia itu Tuhan atau firman? Yang jadi manusia itu Tuhan atau Firman? Ya Firman. Oke, bukan, jadi diwalat, bukan Tuhan. Diulang, dengarkan baik-baik. Ya, Firman Yang itu. menjadi dengarkan, yang menjadi manusia Kamu adalah dengarkan, tapi kamu A nggak Tuhan, B firman. Jawab dulu. Ya Firman itu Tuhan itu sendiri. Jadi pertanyaannya Oke, sama. baik. Jadi yang menjadi manusia Tuhan atau firman? Jadi manusia ya Tuhan, Firman itu Tuhan. Oke, baik. Lanjut, setelah dia menjadi manusia, apakah manusia ini adalah Tuhan? Manusia ini ya iyalah Tuhan. Oke, siapa nama manusia ini? Yesus. Yesus. Siapa Tuhannya Maria? Tuhannya Maria YHWH. Bukan Yesus. Bukan, karena Yesus Lah katanya Tuhan tadi itu. ya, karena dia kan belum sadar kalau Yesus itu Firman. Lo kok kapan Maria pernah gila? Nggak sadar. Ada aja kau menggilangkan Ada Maria. saat dia bangkit. Saya ulang kembali, saya mundurin lagi. Apa Tadi yang kau diulang? bilang Kamu yang nggak ngerti, Bos. Tuhan menjadi manusia. Harus kau buktikan Oke. nama Allah dari mana. Sebentar dulu ya. Tuhan menjadi Nah, manusia. histori nama Allah Manusia dari mana biar ini dijelaskan. turun ke bumi Aduh. menjadi Yesus. Yesus ini adalah Tuhan. Betul. Artinya manusia yang namanya Maria ini Tuhannya siapa? Tuhannya YHWH, di mana YHWH itu memiliki firman yaitu Yesus. Selesai. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Berarti Tuhannya Maria Yesus. Yes, betul. Kalau kamu mau seperti Jadi anakku adalah Tuhanku. it's okay. Mana lebih tua Maria dari Yesus sih? Gak ada masalah tua. Tuhan-tuhanan gak masalah tua. Tuhan itu maha kuasa nggak? Nah, di dalam Kristen nggak ada istilah mana lebih tua, itu bahasa kalian aja. Ya Tuhan itu maha kuasa nggak? Ya betul, makanya bisa jadi manusia nggak seperti Ya, Tuhan. oke. Yesus itu maha kuasa nggak? Tuhanmu bisa nggak jadi manusia? Saya ulang lagi. Kenapa kamu Yesus nggak itu bisa maha jawab? kuasa nggak? Kenapa kamu nanya Jawab. terus? Yesus itu maha kuasa nggak? Berapa kali sudah bertanya? Jawab dulu. Yesus itu maha kuasa Dan nggak? saya jawab berulang-ulang. Yesus itu maha kuasa atau enggak? Sejarah nama Allah. Jawab dari dulu. mana? Jangan pelangga-pelongo. Lah kamu Jawab. nanya dulu. Yesus itu maha Yang kuasa atau pelongo-pelongo enggak? tuh yang bertanya terus. Yesus itu maha kuasa apa enggak? Ya iyalah bro. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? Semuanya bos. Mana buktinya, datanya? Saya Dia minta pun data nih. pencipta bos. Tunjukkan datanya Yesus maha kuasa. Yes, 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Baca. Tuhan saja, yaitu Yesus. Karena dia kita ada, maha kuasa. Saya nggak nanya itu. Mana perkataan Yesus? Yesus sendiri berkata, Yesus maha kuasa. Terdapat di Nah mana? betul, dia mengalahkan maut. Saya tanya, di mana Yesus berkata aku maha kuasa? Tertulis di Ya, mana? dia bisa mengalahkan maut. Mengalahkan maut kok dia mati? Ya iya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mati nggak ngalahkan Justru maut. dia dikalahkan maut karena dia mati kok celuk. Iya lalu dia bangkit. Dia mati kok nggak mengalahkan maut? Iya Gimana dia sih? bangkit. Oke. Kalau dia Jadi nggak Tuhan, mati, jadi dia nggak bisa mengalahkan maut. Jadi bos. Tuhanmu maha kuasa pernah mati gitu? Yes, Tuhan mati. yes. Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati? Kalau di kamu diserupakan tanpa Saya bukti, ulang bos. lagi. Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati? Modal nanya terus. Saya ulang lagi. Siapakah yang menjadi Bang Tuhan Zuma, waktu Tuhan mati? Jawab sekretarismu dulu. modal nanya doang, sekretarismu. Siapakah yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati? Jawab. Tuhanmu siapa? Jawab. Siapakah yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mau mati? Tuhanmu siapa? Saya sekali nanya aja. Ya Allah Subhanahu wa taala udah jawab tadi. Siapa yang Bagaimana cara menjadi penulisannya? Tuhan? Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhan mati? Jawab dulu nih. Waktu Tuhan mau mati siapa yang menjadi Tuhan? Macet berjamaah, macet. Tuhan mati berarti tidak ada Tuhan. Ayo, apakah ada Tuhan cadangan?
Tuhannya mati berarti tidak ada Tuhannya lagi. Tuhan kok mati? Siapakah yang berani membunuh Tuhan? Kok ada orang berani-berani membunuh Tuhan? Siapa yang nulis Allah itu alif lam lam ha? Udah, macetlah kau ya. Nah, kau kembali merefleksikan dirimu di atas pohon. Kira-kira akalmu masih berfungsi nggak kalau Tuhan mati? Pikirkan itu baik-baik. Yang menulis alif lam lam ha itu manusia. Siapakah itu? Ya sahabat Nabi. Karena proses pewahyuan itu tidak berbentuk tulisan turun, tapi berbentuk hafalan. Nabi mendengarkan, Nabi menghafal, Nabi mengucapkan, sahabat menghafal, sahabat menulis. Jadi yang menulis alif lam lam ha adalah manusia, sahabat Nabi. Itu gampang kan jawabnya umat Islam? Kalau saya tanya balik, siapa penulis Bible? Pusing kepalamu menjawab. Siapa yang menulis Bible? Siapa namanya? Hah? Yesus tidak pernah menulis Bible. Siapa yang penulis Bible? Siapa bang menulis Quran bang? Ya sahabat Nabi lah yang menulis manusia. Iya siapa bang? Nama siapa bang yang tulis Al-Quran? Saya tanya bang. Siapa yang bang menulis sebentar Bible? bang. Surah Maryam siapa yang nulis bang? Ya sahabat Nabi lah. Iya namanya. Memang nggak punya nama. Setan dia. Ada. Ya siapa namanya bang? Mana datanya bang? Surah Maryam siapa yang nulis? Cuma suruh jawab jaga deh, jangan diem aja dia. Surah Maryam siapa yang Emang nulis? kamu punya ilmu? Enggak jawab aja, gak usah ngoceh-ngoceh. Dari tadi ngoceh-ngoceh saya dengar. Surah Maryam Ya kan siapa yang sudah saya nulis? jawab tadi. 4 sahabat yang menulis Al-Quran. Siapa yang nulis? Masa nulis keroyokan? Jadi Masa saya nulis menjawab keroyokan? benar. Yang bener aja lah kalian semua itu. Ayo semua termasuk Cuma jawab. Kau ini sabar dulu kau. Nah, dijawab ini. Penulis Al-Quran itu ada 4 ya teman-teman ya. Kan di Salah mute. satunya Kalau di mute itu Anda pengecut. Saya cuma tanya Surah Maryam siapa yang nulis dari 4 sahabat itu siapa namanya? Ayo ini Cuma lagi ikut mau jawab. dijawab. Ya, mana datanya? Jangan congor ya. Kebiasaan Islam komanya congor semua. Orang berbicara itu pakai congor, coy. Ya, mana datamu? Jangan congor. Ya, data. 1. Ya. 1 ya, saya jawab Jangan ya. kejang-kejang, jangan marah-marah gitu loh. Oh, bener. Dia dulu sama jawab. Jangan Dia di dulu. mute. Ya, saya tunggu. Teman-teman Islam lihat ya teman Anda ini. Kau dibawa dulu. Ini rumusum saya berkuasa. Hah? Nah, kau bertanya, saya mau tahu. Diam dulu bang. Ini saya mau jawab bang. Saya mau jawab. Nah, kau dibawa dulu, saya yang berkuasa di sini. Saya injak lehermu kalau pun dibawa. Saya jawab sekarang. Jadi penulis Al-Quran itu yang manusia, sahabat Nabi. Pertama ya, Sa'id bin Sabit. Sa'id bin Sabit adalah salah satu sahabat Rasulullah yang pandai dalam bidang bahasa. Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'ab, Sabir bin Awad. Itu kira-kira yang saya paham. Jadi sahabat Nabi yang menulis Al-Quran. Nama-namanya sudah saya sebut tadi. Gak usah maksa ditunjukkan, saya bicara aja gitu. Yang jelas semua muslim paham itu. Nah sekarang silakan kau naik. Pertanyaan yang sama. Siapakah yang menulis Bible? Ayo, siapakah kira-kira orang yang menulis Bible? Ayo, siapa yang menulis Bible? Ada yang tahu? Bro, siapa yang menulis Bible? Bro, siapakah yang menulis Bible? Bro, siapakah yang menulis Bible? Ini orang sugila ini. Siapa? Ini kau sugila ini. Siapa yang menulis Bible? Ngomong sendiri-sendiri lebar. Bro Handi Siapa? kok kau main kick gitu sih? Siapa yang menulis Bible? Enggak, yang nulis nama Tuhanmu siapa? Saya kan tadi udah jelaskan. Secara pronunciation itu Allah tuh udah eksis sebelum Islam. Hacing. Diam dulu ya. Saya udah jawab. Yang menulis Al-Quran tadi ada 4 nama saya sebut. Saya ulang lagi. Nih. Pertama, Zaid bin Sabit. Kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketiga, Ubay bin Ka'ab. Keempat, Zubair bin Awan. Itu yang menulis Al-Quran. Karena Nabi nggak bisa menulis Al-Quran. Karena Nabi itu adalah Al-Quran berjalan. Ya, menghafal, murid menghafal, kemudian, murid lagi, sahabat menghafal dan
menulis begitu. Kemudian dijawab, tanya lagi. Kira-kira kalau ditanya balik teman-teman di bawah, siapakah yang menulis Bible? Siapakah yang menulis Bible? Al-Quran ditulis itu, kemudian para sahabat membacanya, Nabi mendengarkan. Nabi mendengarkan. Oh betul, karena mereka ini penghafal Al-Quran, makanya itu tidak ada kesalahan di dalam Al-Quran, murni pewahyuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang menulis Bible? Apakah Yesus mengkonfirmasi tulisan itu? Soalnya Yesus sudah tidak ada di muka bumi, kemudian Bible disusun. Siapa yang menyusun, siapa yang nulis? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Siapakah yang menulis Bible? Siapakah yang menulis Bible? Apakah Yesus masih hidup di zaman itu Bible ditulis? Apakah Yesus memberikan legitimasi terhadap tulisan itu? Kalau Al-Quran jelas, Nabi masih ada, Al-Quran ditulis, Nabi mengiyakan. Di samping ditulis, sahabat para menghafal. Satu titik pun tidak ada kekeliruan. Bible ditulis oleh siapa? Kapan ditulis? Apakah Yesus mengetahui tulisan itu? Ternyata tidak. Yesus sudah tidak ada di muka bumi. Yesus tidak tahu apa yang Anda tulis. Karena Yesus tidak maha tahu. Kena balik kepalanya. Malu. Nangis. Ayo kawan-kawan, menangis bareng. Macet. Diulang kembali ya. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi itu Al-Quran berjalan. Al-Quran itu sumbernya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berbentuk tulisan turun, hafalan. Sahabat menghafal, kemudian ditulis. Yang kita pakai sampai detik ini tidak ada yang tercecer satu titik pun. Kalau Bible gimana? Siapa yang nulis? Siapa yang nulis kira-kira ya Bible ya? Kok bisa berbahasa Yunani ya? Abang bertanya terus, ya bang? Enggak salah yang ngoceh. Mana Kristennya? Ini ada satu nih. Dia mingkem ke aku dia. Si Grace? Markus? Itu mingkem ke aku dia. Namanya Markus. Ini si Grace ada. Iya boleh. Ya silakan bang. Siapa yang menulis Bible Ya, bang? kalau kita ya sebentar kita bahas sejarah ya ini ya. Ya. Tahun penulisan Al-Quran berapa? Saya tanya pertanyaan teman Anda saya udah jawab. Saya tanya balik, siapa yang nulis Bible? Silakan. Loh, saya mau tanya, mana yang lebih tertua? PB dengan Quran? Apa? Mana yang lebih tertua? Apa itu? Antara apa? Quranmu itu ditulis 705 Masehi. Nah, terus Bible? Itu 114 Masehi. Terus Bible ditulis tahun berapa? 114. Tahun berapa? 114 Masehi. Itu Bible paling tahun dekat berapa? dengan jarak penulisannya dengan salinan tertua itu Iya, Bible tahun sekitar berapa? 18 tahun. Bible tahun berapa? Keculuk saya tanya. Tahun 49. Mana datanya? Tahun 49 ya? Lo Itu cari abad pertama loh itu. Mana datanya tahun abad pertama penulisan- Bible? Lo Di tahun mana datanya abad penulisan pertama Bible? Ada sebentar. Jibril kena kau. Banyak Loh, Jibril. kenapa? Bible abad pertama ada nggak? Tahun penulisan PB itu tahun 49 sampai 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Quran Mana itu Bible ada Bang Jibril?
Gimana kabarnya? Loh, jangan dulu kita bahas Abang mana pertama yang lebih bebel ada otentik. Mana ada? Kau hanya ngoceh kau itu ngoceh. Ya, ini ditunjukin Kau datanya, nggak bisa Bang. jawab. Ya sebentar Bang. Abang, ya ini ditunjukin datanya ya. Nggak, ini Bang Grace. Bang Grace. Gimana Nah, kabarnya, siapa yang sehat? ngomong ini? Siapa yang Jip. ngomong ini? Jip. Jibril. Ya silakan. Ya enggak, apa tadi abang statement abang coba abang keluarin lagi. Iya, tahun penulisan PB dengan Alkitab dengan Quran mana lebih dekat dengan salinan tertua dengan cara penulisan? Mantap, salinan tertua ya bang ya. Ya. Oke, oldest New Testament manuscript. Ini saya tunjukin aja bang ya. Habis itu kita buka. Gimana membesarkan ini, perbesar? Oke. Habis itu kita buka Al-Quran ya. Ya kita buka Quran dulu deh, karena kalau Quran gampang, kelar. Ini ya bang. Kalau Al-Quran, kita bisa lihat dari Islamic Awareness ORG, di Quranic Manuscript. Habis itu di Radio Karbon. Radio Karbon ini tua kertasnya. Di sini ada teknik untuk menghitung tua kertas. Al-Quran pertama yang kita tahu Kodeks Sana'i. Ini Al-Quran ya. Ini ditulis, nih abang kalau bisa baca, probably of belonging to the period of between 578 ke 669. Rasulullah itu lahir 571, meninggalnya 632. Berarti ini kalau abang pakai cara ngitung ini, di sininya, dari value ke precision-nya di tengah, berarti kalau saya buka, ini noise banget, ini. Kalau saya buka kalkulator ya bang, 669 kurang 578 berarti ada selisih 91 bagi 2 karena kita lihat tengahnya kan, dari sini kan tengahnya kan, berarti 578 tadi di sini 578 tambah 45 sebentar 578. Nah ini penulisannya 623 bang. Rasulullah meninggalnya 632, berarti 10 tahun sebelum Rasulullah meninggal. Ini udah ditulis bang, jadi ini ditulis waktu Rasulullahnya masih ada. Tapi kalau punya abang bang, kita lihat nih ya. Saya Google aja nih. Oldest complete New Testament manuscript. Abis itu di sini tulisannya Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus itu begitu saya buka bang. Ini about codex-nya di sini dibilang. Saya translate ya. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Berisi salinan lengkap paling awal. Paling awal artinya apa? Nggak ada sebelumnya ya. Dan perjanjian baru Kristen. Jadi yang paling baru 400 tahun setelah Yesus bang. Sementara ini ditulis waktu Rasulullahnya masih ada. Itu gimana itu bang? Coba dijawab dong, jangan pakai liur ya. Ya silakan giliran kamu. Saya minta Anda itu bukan tahun meninggalnya Nabi kamu itu ya. Saya minta tahun penulisan Quran kamu. 632, tadi kan kita udah hitung sama-sama bangku. Iya, itu oke tahun penulisan. Sekarang 623 tadi saya jawab abangku. Tadi kan kita udah hitung. Sebentar, saya lagi ngomong. Cara penulisan dengan salinan tertua berapa? Dengan Ya Allah, Alkitab abang berapa? Abang paham gak sih? Abang paham gak sih? Kalian punya Bang, tadi kita udah hitung. Diulang lagi. Ya betul. Diam diulang lagi. Kertas ini, Al-Quran ini ditulis antara 578 ke 669. Akuratnya, berarti tadi kita udah tulis 623. Rasulullah itu meninggal 632. 10 tahun sebelum Rasulullah meninggal, Al-Quran ini udah ditulis. Ya, meskipun belum lengkap. Nih, dari mana taunya? Nih. Dari Al-Baqarah ayat 246. Habis itu halaman kedua 250 ke 255. Terus nih. Sampai surat 59 ayat 14. Jangan di-mute lah. Ini tahun tulisnya, Oke.
Udah? Ada berapa manuskrip kalian? Berapa perlunya? Yang di radiokarbon ini nggak gini aja deh. Ini yang 1 abad dengan rasulnya. Kamu Bible kamu yang 1 abad dengan Yesusnya ada nggak? Saya minta ada berapa manuskrip Quran itu? Ini yang sahabat dengan rasulnya. Ini yang sahabat sama Yesusnya mana? Saya minta ada berapa manuskrip kalian? Ini udah saya tunjukin. Mana manuskrip kamu? Ada berapa manuskrip kalian? Udah buang aja ke laut orang kayak gini lah. Iya. Ludahin aja deh. Habis-habisin waktu. Gua ludahin aja lah congornya. Capek banget. Pantas aja lo nyembah makhluk. Capek, bener. Udah sembah lagi berhala lu sono. Al-Quran itu turun tidak berbentuk tulisan, coy. Ya, kalau minta manuskrip juga ada, tapi fokusnya kepada proses pewahyuan hafalan. Manuskrip sudah diperlihatkan. Tahun berapa ditulis? 623. Masih sejaman dengan Nabi. Ditanya balik. Apa jawabannya, Bang? Bang Jibril tanya balik. Mana ada, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Singapura. Saya nak tanya. Kat Singapura. Muslim ke? Ke non Muslim? Muslim. Oh, okey. Ini tentang pasal apa? Dia cakap kalau Bible tu dicipta di Rome ya. Kita tak ada, karena the oldest codex that they have itu ada nama dia Sinaiticus. Sinai itu nama tempat, Itu nama bukit dia. 300 lebih tahun 325 ke 350 macam tu lah. Ya. Tapi sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih dia takluk Konstantin, bukankah Rom di situ? Rom dekat Itali jauh. Ya, tapi ada satu negeri lagi nama Romania. Itu yang Romania. Oh, itu utara Palestin kan? Jauh lagi. Bukan, tetapi sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih 1452 dia takluk Konstantin. 1432. Ya. Ya. So, bukankah itu nama tempat tu sebenarnya Rom? Setelah dikongkong oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kemudian Rom berpindah kepada Sultan Muhammad Al-Fatih mana ni? Nombor 2 ke nombor 3? Karena pendahulu dia ada nama Murad 2 kan. Penerus dia ada Murad 3 juga. Ya, tapi yang kongkong Palestin tu kan Sultan Muhammad Al-Fatih. Ahmad Al-Fatih. Yang 1444 kan? 1432. 1444, habis itu dia stop 1446. Ya, betul. Kemudian itu Kristian yang di Konstantin sudah lari ke... Betul. Betul. Dia lari ke Itali. Jadi sejarah tu mungkin bermula Rom tu sebenarnya di Konstantin. Sebenarnya sejarah mereka kalau kita tahu ya. Waktu Konstantin ditakluk. Konstantin kerajaan tu memohon bantuan daripada Vatikan. Betul. Jadi, tapi apa pertanyaan dia, Bang? Pertanyaannya kadang-kadang yang diberitakan Rom ni adakah sebenarnya di Itali, di Vatikan, ataupun sebenarnya sebenarnya itu Konstantin sebelum ditakluk Sultan Muhammad Al-Fatih? Sebenarnya mereka udah mulai ada ajaran mereka itu di 325 sama 350. Kalau abang lihat ancient canon listnya, mereka sudah melakukan kanonisasi itu di Muratori Fragment itu di tahun 170, Malito 170, Eusebius itu di 324, Cyril Jerusalem itu 350. Jadi dari tahun 170 ke 350 agama mereka sudah mulai dibuat. 170 ke 325, Bang. Pasal kalau saya tengok di peta kan, bandingkan dengan Itali, itu Turki tu ataupun Paul Konstantin lagi dekat dengan Yunani. Betul. Kalau sejarah geografi itu, tapi secara fakta sejarahnya, mereka sudah melakukan Muratorian Fragment, Melito, Origen sama Eusebius Caesarea itu di 1770 ke 340, 325. Itu soalan saya. Terima kasih ya. Dia turun. Sama-sama, boleh. Syukron waktunya. Terima kasih. Bahasanya bahasa Melayu, guys. Jadi begitu. Disambung Bang Hendy. Jangan ditinggal sendiri gue. Atut.
Banyak Takniyah, jaing. takniyah katanya. Takniyah. Yes, takniyah gitu. Banyak ini jaing-jaing di sini. Ngeri. Takniyah gitu. Aduh, capek ngetik respon. Ngabur semua, Bang. Sampai mana nih? Nah, ini banyak sekali administrasi yang harus diselesaikan. Tahniyah. Oh, tahniyah. Oh ya, sorry. Tahniyah. Tapi itu pertanyaan Mbak Jibril memang nggak bisa dijawab. Apakah Bible itu ditulis sejaman Yesus? Ternyata enggak. 400 tahun setelah Yesus nggak ada, baru Bible diselesaikan di muka bumi. Artinya Yesus tidak memberikan legitimasi. Yesus tidak tahu apa yang ditulis itu. Begitu ya Bang Jibril ya? Sahih. Kalau Al-Quran ditulis, Diajarkan itu ya, Bang. ya kalau Al-Quran ditulis, Nabi masih ada. Dibacakan ulang, dikorek. Benar atau tidak benar. Alhamdulillah. Selesai dengan sempurna. Tidak ada yang ketinggalan satu titik pun, kan begitu. Ada satu buku yang saya baca dan menurut saya semua orang Muslim mesti baca sih. Boleh saya tunjukin sedikit satu kalimat aja? Lanjutkan. Dan ini berdasarkan hadis ya. Boleh Iwan Villa, ada yang nggak mau? Kalau ada yang nggak mau, kabarin. Udah nggak usah, Jibril bacot gitu. Ya udah terlanjur dibilang kan. Ya sebentar ya Pep ya. Kalau mau pulang nggak apa-apa. Pep, Oke. duduk dulu Pep. Momot. Nah, di sini The History of the Quranic Text from Revelations to Compilations. Ini buku tentang pengumpulan Al-Quran dan dari penerimaan sampai pengumpulan. Di halaman 90 lebih, di sini ada hadis yang kalian bisa verified langsung. Di sini ini hadisnya ya. Bentar, ini hadisnya sampai bawah, sampai sini. Ya, tapi saya mau bacain bagian terakhirnya aja, bagian ini aja. Ini hadisnya nih, dan ini hadis sahih ya. Bentar, saya gedein. Ini hadisnya sahih ya. Jadi waktu itu Umar belum masuk Islam, sahabat Nabi itu belum masuk Islam. Umar bin Khattab ya. Betul. Umar belum masuk Islam. Nah, kita baca hadisnya. Waktu itu Umar marah dengan Rasulullah dan Rasulullah mau hakimi sendirilah oleh Umar. On the way Umar ke nyamperin Rasulullah, ini ceritanya. Saya baca dari sini. Umar cepat-cepat memburu iparnya. Jadi waktu Umar mau datengin Rasulullah, sahabat Nabi yang lain bilang, itu nggak usah lo urusin Nabi Muhammad, urus tuh ipar lo sama adik lo, karena ipar sama adik lo tuh udah masuk Islam. Umar marah, loh kok gue mau marah sama Nabi Muhammad, tiba-tiba adik gue sama ipar gue masuk Islam. Habis itu si Umar datengin ipar sama adiknya. Umar cepat-cepat memburu iparnya di rumah tempat Khaba, sedang membaca surah Taha dari sepotong tulisan Al-Quran. Saat mereka dengar, Umar Khaba lari masuk ke kamar kecil, sedangkan Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkannya di bawah paha. Jadi ada satu poin yang penting. Waktu Umar belum masuk Islam, sudah ada kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran. Jadi nggak heran radio karbon tadi yang saya ditunjukin angkanya 578 ke 669. Ya, jadi dari hadis ini satu ini jelas Al-Quran sudah bertuliskan di kertas. Itu waktu Umar belum masuk Islam. Oke? Berarti hanya sebentar ya? Langsung? Bukan, maksudnya begini Bang Jibril.
perjalanan Umar bin Khattab, Sayyidina Umar dengan 3 tahun. Nabi Muhammad cuman sebentar gitu loh. Ya, Umar masuk Islam 3 tahun. Ah, berarti dekat dengan baginda Rasul hanya 3 tahun. Yes. Berarti berapa perang yang sudah dihadapi Sayyidina Umar? Waduh, Banyak juga? Enggak? hampir semua. Oh, hampir semua ya. Berarti sahabat Nabi Muhammad ini rata-rata mualaf. Ya, semua dong. Semua lah. Mualaf lah. Semua lah. Aku tahu Sayyidina Umar. Kecuali Sayyidina Ali kan tidak kan? Sayyidina Ali itu anak angkat dari umur 7 tahun udah ikut Rasulullah. Terus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, betul. Terus Bilal. Betul. Utsman bin Affan. Ya. Bukan Utsman ya, Utsman. Itu aja yang tahu gitu, yang lain nggak tahu. Terus yang itu loh, yang membunuh pamannya beliau, baru dia masuk Islam tapi Nabi Muhammad sampai meninggal tidak mau melihat mukanya. Siapa namanya? Pembunuh yang mana nih? Yang membunuh pamannya Hamzah. Wahsy. Tidak mau, dia kan masuk Islam jadinya kan? Iya, akhirnya dia jadi sahabat. Tapi tidak sampai Nabi Muhammad meninggal kan tidak pernah mau lihat Ya, mukanya. Wahsy. Iya. Ya, walaupun sudah dimaafkan kan? Dia bangsawan Quraisy dia. Namanya Wahsy. Wah, tuh banyak yang tahu tuh. Ada yang komen di bawah. Wahsy. Hindun. Ini ada Tarso. Bang Tarso, Gorden. Waduh, jalan Gorden kayaknya. Pep. Kayaknya Pep ini tertekan itu Bang Handi. Kepencet. Respon dulu Bunda, aku lagi administrasi nih, banyak ini harus diselesaikan ya. Aku bukan momot. Pet, nggak ada lagi orangnya. Siapa yang mau respon? Ini ada yang request namanya manis manja sayang. Waduh. Coba kita naikin nih, manis manja sayang. Halo manis. Beli. Rupanya Oten kan. Waalaikumsalam. Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Manis Manja Group. Bukan Bunda. Bukan. Iya. Ada yang mau disampaikan manis? Kalau manis yang ditanya, manis tuh bingung mau apa yang manis tanyain. Karena baru hari ini. Siap. Tunggu di bawah ya, manis. Assalamualaikum. Pir, naik Pir. Apa yang kita mau obrolin Pir? Jadi kalau dipikir ya Bang Jibril ya, kita ketika kita menceritakan kepada anak-anak kita kan, sahabat-sahabat baginda Rasulullah itu Masya Allah berjuang membela agama Allah, terus melindungi Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika ibu-ibu Kristen menceritakan sama anaknya, apa yang mau dibanggakan? Waduh. Kan gitu ya Bang? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Jibril. Ya. Muslim, alhamdulillah. Itu Salom lanjut yang kemarin. Mana orangnya Bang? Salom ceritanya gitu. Mana orangnya? Dia, jambak dia. Lanjut yang kemarin tuh seru kemarin tuh. Enak gitu. Kalau ada, waduh, ada ini kopi datang, paket datang. Bentar, aneh ini. Ya udah itu aja Bang. Tak turun ya. Siap, syukron Bangku. Yup. Bunda Nora, aku ada yang ngebel, bentar ya. Ya, jangan lama. Sini, Star. Aku jadi teringat asarnya. Yang Kristen ketik. Gak ada di sini yang minta naik.
Ya kan, kalau dipikir ya coba. Kita menceritakan perjalanan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam. Karena hanya mendengarkan sepotong ayat Al-Quran. Karena banyak lah ya. Tapi kalau di sebelah apa? Di sebelah apa yang mau diceritakan? Kalau tonton siap. Aku nggak berani monolog, ada guru-guru kita di sini. Alhamdulillah hari ini akunku kena tombak pemakan guguk. Iya, Bilal bin Rabah. Masya Allah ya. Dia udah menceritakan bersunda. Nah, udah balik tuh Bang Jibril tuh. Kalau ada Bang Dio enak, Ustadz Dio, dia bisa apa? Sedikit ceramah kan? Cerita-cerita sahabat yang merasa keresteng. Saya di sini ya, kerja ya. Yang di sebelah ceritakan tentang Tuhannya di Iya loh, coba lah cerita ya. Waktu berperang gitu loh, hebatnya melindungi Nabi Muhammad sebagai panji, sebagai tameng ya kan. Nah di sebelah, terus mak nggak ada yang bantu mak. Kok bisa mati mak? Semua pada kabur nak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kan begitu ya. Iya. Yang nggak disunat namanya. Nah, suara gue masuk dong tadi. Masuk, lagi bicara. Bicara apa gue? Bang Jibril bicara entah apa tadi tuh. Ara tadi bicaranya gini. Ah, Kopi kok ini kok pahit banget, gak pakai gula ya gitu. Hanya orang-orang yang beriman bisa mendengarkan. oh. Ini kafir Saya nggak? tidak beriman dong Bang Andi. Ini dari 1.100, 10%, 110 orang loh kafir di bawah. Masa nggak ada satu-satu acan yang naik? Nggak ada. Takut ketabrak data, apalagi masalah manuskrip tahun berapa. Ikan berat itu topik. Siapa suruh memulai? Iya, benar. Kalau bertanya, terkesan dia menguasai gitu loh. Padahal udah dijawab diulang-ulang gitu loh. Dengan dikit balik, nggak. Di zaman Yesus hidup, gitu ya, tidak ada satupun murid menulis waktu Yesus hidup. Tidak ada satu murid pun yang menghafal apa yang disampaikan. Kan Yesus berkata, segala firman yang telah aku terima telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman yang disampaikan Yesus ini, murid-muridnya kok tidak ada yang membukukannya, tidak ada yang menghafalkannya. Akhirnya 3,5 tahun selesai, kaburlah semua. Datang orang-orang Yunani mengkanon. Nah di abad keempat tadi itu, jadi abad 1, 2, 3 itu nggak ada. Lost transmission gitu ya Pak. Itu bahasa Inggrisnya bener nggak itu bahasa Inggris Bang Jibril? Iya, lost in translations lebih tepatnya. Ya gitu. Wih, udah bisa gue bahasa Inggris, mantep gua. Astagfirullah. Keren Bang Andi Bang. Kuliah di mana Bang Andi? Aku dulu di Universitas Tak Disangka di Brodi. Jurusannya ini Bunda Nora udah di Jakarta? Udah. Oh, di belah mana? Di belahan bumi selatan. Oh, Jakarta Selatan. Yes. Wih, orang tajir dia berarti nih. Di Balong. Enggak, kenapa sih kalau Jakarta Selatan? Nggak apa-apa, orang Jakarta Selatan tuh agak lain, tajir-tajir nih. Aman banget. Oh, Aman banget. Mentang-mentang Bang Jibril orang sana ya.
Bukan, saya orang Jakarta Timur. Iyalah, waktu kemarin. Aku tanya, Cililitan di mana? Cililitan itu pusat ke selatan. Agak-agak ke sana kan. Bang Jibril kan pernah ngomong waktu yang kita pulang dari teater. Kan Bang Jibril bilang rumahku kan di daerah situ. Tapi tetap saya orang Jakarta Timur. Waalaikumsalam. Pir, naik pir lah. Allah. Pada bubuk kapirnya. Kalau udah lihat data mereka itu. Akang kau di mana, Akang? Di mobil tadi? Enggak. Lagi di rumah Bang Jibril. Bang, HP yang satu bisa dipakai telepon nggak? Aku mau telepon. Bisa. Ya, tunggu. Cililitan dulu. Cililitan maksudnya Jakarta Timur. Iya. Bukan Cililitan, itu Cawang. Bunda Nora salah sebut. Cawang kan? Enggak, Cililitan. Yang hotel itu kan? Iya. Oh, bukan. Itu masuknya Condet. Nggak tahu aku. Tapi kan Iya, Condet. rumah abang kan di Jakarta Selatan. Jaksel. Iya, Condet masuknya berarti timur, betul. Cililitan Jaktim, ya betul. Gitu ya. Cililitan Jakarta Timur. Halo Bang. Kok jadi gue yang bahlul sih? Kalau nelpon. Nggak tahu lah. Kalian yang mengerti. Bentar, gue verify dulu. Tadi siapa yang bilang Cililitan Jakarta Timur? Coba, banyak banget nih yang bilang tadi Cililitan Jakarta Timur. Assalamualaikum. Kenapa Bang? Cililitan Jakarta Timur apa Jakarta Selatan? Selatan lah, Cililitan. Nah, nih. Cililitan Timur, Timur. Nih lagi. Nih Timur. Ini Selatan. Timur Cililitan. Ini Cililitan. Timur apa Selatan? Timur. Timur apa Selatan? Ini nih Cililitan. Mana Pak D ini? Cililitan. Selatan, kalau timur selatan, kalau Cililitan selatan. Tapi masuknya di sini masuknya timur. Itu salah ini, salah map, itu salah peta. Sih kalian ini jadi apa? Pak D, tiketnya jam berapa Pak D? Timur. Guys, timur guys. Cililitan. Iya, timur. Condet aja timur. Iya, kalau Condet sahih timur. Nak Condet. Anak-anak Jaktim tuh rata-rata pakai kupluk ya guys ya kalau malam. Tapi Bunda Nora tiba-tiba nongkrongnya di Jakarta Selatan nih, jadi anak Jaksel. Enggak lah. Tajir melintir nih, aman banget. Tidak. Aku rencana ada tuh netizen teman dia. Dia tinggal di Jakarta Selatan. Apartemennya apa namanya tuh? Katanya baru. Udah jangan sebut merek. Batak punya Eden House ya, Eden House ya. Nah suruh situ, cuman nantilah dulu aku bilang. Segan aku. Enggak, tapi kalau anak Jaksel tajir melintir ya aman banget. Dia yang tuh. Kalau mau ke situ kasih tahu, nanti aku bilang sama security-nya. Kalau udah urusan kayak gitu aku udah malas Bang Jibril. Aman banget, gokil, aman banget. Apa sih aman banget? Bunda Nora nggak tahu, aman banget. Enggak. Ya, berarti nggak anak TikTok nih. Enggak, aku anak apa? Anak kolong aku. Nora Bang Jibril. Kenapa? Bunda Nora ngomong. Iya, saya lagi ngomong sama Bunda Nora. Hah, gimana? Berarti tadi ke Seleo.
Nyebut nama aku loh. Bunda Nora. Lanjut. Aku nggak ngerti bang. Sama. Bunda Rahma kenapa? Nggak, Bang Jibril, aman tuh apa sih? Aman banget, aman banget. Aman tuh apa? Oke, aku tunjukin aja ya. Oke. Tunjukin apartemennya. Nggak bagus ya? Bukan. Ini nih. Nggak nampak. Bentar. Iya, gue gak pernah diajak join deh, udah lama. Ada momen apa sih? Nih. Dia mau nggak lihat foto Dedi waktu masih muda? Ini so handsome. Pada ngomongin apa sih, seru banget. Iya kan? Laura, So Raden. cool kan? Iya, gue gak pernah diajak join deh, udah lama. Pada ngomongin apa sih? Ini Aisyah Raden foto Dedi waktu masih muda. Ini so handsome kan? Di mana? Waktu foto di mana? Ya adalah waktu masih muda, waktu masih kuliah. Sumpah. Oh, bapak kalian kuliah juga? Iya. Sorry banget nih, soalnya gue tuh nyangkanya kalian berdua tuh rezekinya pelan gitu. What? Rezekinya slow, kalau slow kalian gitu. Iya, gak nyangka kalau bokap gue sih kuliah gitu. Jadi, aman banget. Bapakku sama dedinya Kak Laura tuh sama-sama kuliah gitu. Iya. Selevel. Master degree ya dia. Sama, bokap gue juga. Bokap gue pinter melintir sih. Oh iya. Iya, master Ya, melintir S2 juga. lah. S1 sih, tapi bagus gitu, aman banget, iya. Emang jurusannya sama kuliah di mana? Aduh, kali ini fix banget 2 kakak sih. Iya, Bapaknya kalian sih. Gue adalah jurusan orang-orang tajir melintir, orang keren. Where? Teknik UI. Teknik UI aman banget. Enggak. Oh, gondrong biasa aja, cuma teknik gitu, aman banget. Iya, kaget. Jadi orang ini ada banyak orang di Jakarta itu ngerasa ngerasa sombong, sombong, tapi sebenarnya nggak ada yang perlu disombongin. Aman banget. Gitu. Aman banget. Jadi contohnya nih, Bunda Nora nanya, Bang Jip tinggalnya di mana? Habis itu saya jawabnya, tapi gayanya tuh sombong. Waduh, ini Bunda Nora pasti orang miskin nih, pasti. Padahal yang nanya itu kalau lebih tajir kan? Habis itu dia bilang, oh kalau gue sih, kalau gue orangnya tajir melintir sih. Gue kalau di hotel tuh gue biasa pop hotel. Aman banget. Iya, Nah, 70.000 satu malam. Kaget kan lo? Mahal banget. Aman banget. Jadi sombong nggak pada tempatnya gitu loh. Iya. Iya, benar. Tadi kemarin ada yang kayak gitu waktu nanyakan itu tuh. Ada tuh saudara kita juga. Maksudnya itu 75.000 itu aman di dompet. Iya, dia mau sombong kayak iya aman banget kalau dia pikir itu udah wah banget, padahal orang yang dengernya kayak gini Bang Jibril, aku udah ada lihat ada cewek itu bilang gini, iya ini apa pembantu gua katanya beli pampers itu ya kalau saya beli pampers yang sekian, rupanya memang anak lu nggak pakai pampers, ada memang pampersnya merek apa? Merek pampers, merek pampers emang ada. Ya pampersnya merek apa? Ya merek pampers. Nah pas ketika lihat harga pampers itu kan merek pampers mahal itu. Kan gitu. Nah rupanya dia cuman pakai Sweetie. Tapi ngomongnya itu sombong, jadi aman banget. Kalau Bang Jibril nanya, Bunda Nora nanya nih, Bang Jib nginep di mana? Oh, aduh, nanti nggak enak nih, ntar dipikir sombong nih, karena gue tajir melintir kan, aman banget. Gue tidurnya di Pop Hotel tuh, 70.000 semalam, tapi kaget kan lo, mahal banget, aman banget. Orang yang denger ini lo apa sih? Dengan seseorang itu, Bang Jib. Emang nginepnya di mana? Pas masuk hotelnya, Masya Allah. Ini kan yang harga aman banget. Gitu kan? Aman banget. Tahu lah kalau hotel yang sudah ada ruang tamu, ada balkon, itu kan udah tahu kita kan? Kan gitu. Oh iya. Nah gitu loh. Harga yang berapa? Aku nginep loh yang harga 700-800 satu malam. Keren gitu ya kan? Iya. Bang Andi langsung batuk. Sama dengan ini Pak Jibril. Ada teman gue kan, lu tinggal di mana bro? Di Menteng. Wih, keren lu. Ternyata di Bojong Menteng. Kasih. Kampret kan.
Anak Menteng gitu loh, ternyata Menteng Pulo. Menteng Emang Pulo. di sini anak mana maksudnya Lu paham kan Menteng Pulo gimana keadaannya? Lu sering main ke situ loh. aku nggak tahu